Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu kembali dengan gua Andi Bogel di konten Suara Misteri Channel. Dan sebelumnya gue berterima kasih yang sudah subscribe, nge-like, nge-share, dan juga komen di konten gua. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pantengin terus di channel Suara Misteri. Wadidaw. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di konten kali ini gue kedatangan narasumber sahabat lama gue yang mungkin sekitar 10 atau 15 tahun belum pernah ketemu dan akhirnya ketemu sekarang ini. Lama gila ya? Lama kita ya. Lama. Yuk sama-sama kita kepoin, kita cari tahu kira-kira cerita pengalaman horor apa yang ada di narasumber gue kali ini. Yang lu panggil yang apa? Tile nih? Kalau di daerah gua Tile. Kerjaan sini Tile. Ian Tile. Yang Tile. Itu anak jagal yang ngasih itu. Kasih nama ya. Iya. Tapi kalau di Budut Iyang ya. Iyang, kalau di Budut Iyang. Karena waktu itu belum ada kita nama nih, nama asli kayak nggak keren banget nih. Anak-anak sendiri kasih nama tuh. Kasih nama panggilan. Ya, Indra yang ngasih nama. Oh. Kan gue belakangnya Sofian tuh. Udah yang aja kata dia gitu. Iyang. Ya gue ngikut aja. Nah, kira-kira punya pengalaman apa nih yang? Oh, pengalaman ya dia ada sih di sini rumah hantu. Rumah hantu sih. Di lingkungan gue ini ada rumah gede gitu, cuman udah lama kosong dia. Kayak gitu. Ya banyak sih cerita-cerita seremnya sih. Serem, gitu. Ya. Dan orang-orang sini juga udah banyak yang tahu juga jalur ceritanya kenapa nih rumah kosong, awalnya kenapa nih yang punya rumahnya juga jadi dia ada. Kalau gue sih ngambilnya ya di orang nggak mungkin positif aja lah. Cuman orang-orang lingkungan sini banyak cerita ya beginilah, nih hujalah gitu. Ya itu kan cuma pandangan orang aja. Tapi kalau lihat dari sekarang sampai sekarang juga kayaknya ada kemungkinan ke situ. Karena di rumah itu benar-benar ada yang mungkin dari muja itu apa dia? Atau si monyet gitu ya. Nah, ini monyet ini pasangan. Yang gue denger ceritanya sih gitu. Ya udah lama kosong. Ya wajar lah rumah lama kosong, lu tau sendiri kan. Gitu. Kamar mandi aja kalau kita nyalain lampu itu bakalan sumbernya makhluk lah gitu kan, nggak mandi. Nah, lu mungkin tahu dari awalnya kali yang tahu awalnya kayak gimana tuh yang Pak Haji ini rumahnya dia orang pekerja kan awalnya ya, mungkin kita nggak tahu dia bisa sampai maju. Nah ini bangun rumah aja sampai 25 tahun yang gue denger gitu. Udah jadi itu dirombak sama dia, udah jadi profilan, nggak cocok sebab bongkar lagi. Ya kalau orang-orang sini bilang sih katanya disitulah yang bisa dia maju
apa duitnya banyak gitu, kita nggak tahu gitu. Dia kerja di mana waktu itu kalau boleh tahu? Kalau gue sih dia orang-orang kerja, orang-orang kayak kantor gitu, apa dia punya usaha apa gitu kan. Gitu. Tapi yang gue dengar sih kata sempat juga dia main saham lah gitu. Awalnya kontrak di sini ya? Awalnya kontrak dia, awalnya Pak Haji ini kontrak gitu. Ya maju dia beli rumah sebelah, dibeli lagi lebih gede gitu. Cuman ngebangunnya itu, adek gue dari kecil sampai gede gitu, pokoknya 25 tahun dah, tau gue gitu bangun gitu. Ya itu udah jadi aja, dia udah profilnya jadi bongkar. Dari situ ntar maju lagi, ada lagi. Sempat punya mobil Jaguar. Ya sekarang sudah almarhum. Gitu. Cuma kalau ke rumahnya mah iseng juga dia. Ya. Itu banyak banget ya, kayak bini gue sempat mau bantuin bidan. Dia nggak berani karena ngeliat sesosok ada makhluk kayak gitu, udah balik lagi lah. Itu minta nemenin gue. Dia ngeliat apaan tuh? Ternyata si kuntilanak dia diri di atas pintu masuknya. Oh, gerbang yang itu. Iya, di atas juga anak gua ngeliat, di menaranya tuh ngeliat anak gua. Banyak sih yang ngeliat gitu, banyak ya. Gitu. Cuman kalau gue ya karena gua kalau lagi berani gue sampai masuk emang berat juga kalau di pojokan tuh kayak gua sih tekanan tuh. Cuman ya berhubung gua lagi berani gitu kan. Kalau orang bilang kalau kita makin berani dia makin menjauh kan auranya gitu kan. Gitu. Cuman ada juga yang kesurupan, bukan kayak gitu, ada juga, ada yang nampakin juga banyak gitu loh, yang berupa apa sih kayak bulu besar gitu, matanya merah, iya kayak gitu tuh. Gitu. Dan udah banyak juga warga-warga sini yang banyak. Nanti ya paling ada juga temen yang orang sini juga bisa katanya lagi kan, itu dia lebih sosok dia nemuin tuh. Nemuin apa tuh temen lu? Ya itu kayak lu bilang tadi buto hijau gitu, juga mata merah gitu. Itu ada di pojokan, dia jadi kayak sarangnya tuh di pojok gitu loh, tempat dia stay-nya gitu, pojok. Nah itu tukang lagi ngerjain profilan di atas, ini tinggal rumah itu. Ini naruh kopi nih di sini, dia naruh kopi taruh, itu ada temen gue Cepot namanya. Nah tukangnya dulu Bang Ujang, Gunawan sama Cepot gitu. Nah si Cepot ini dia naruh kopi sambil profil lah hitungannya, ini bikin lah sambil gitu. kerja lah. Dia jalan ke sono tuh kopi lari tuh serot kayak gitu gitu. Dia juga sebut ya, dia berani juga tuh bocah tuh. Gua tanya kenapa lu kakak ini malah lari. Iya, gua kasih kertas sama pulpen saya, kata dia gitu. Terus gua minta nomor, kata dia gitu. Tembus, kata dia. Tembus gitu. Mantep tuh. Iya, tembus, kata dia. Gua gak ngerti juga tuh. Gua kata lah bener tembus. Tuh, tapi anak sini udah banyak yang ngeliat sih. Sempet juga tuh anak sini bikin konten juga tuh yang apa sih kayak pemburu hantu gitu lah, gitu. Dia sempet gitu. Ya itu banyak, dia bilang makhluknya banyak. Gitu. Iya sih ya, memang rumahnya sih bener angker. Wow, angker banget kan. Tadi gue pengen ngajak lu ke dalam kayak gitu, cuman kan kita nggak bawa lampu ya, senter ya, gelap sih. Gelap. Itu lebih, kalau kita sampai ke dalam ya mungkin gua nggak tahu ya, kalau gua mungkin udah biasa ya. Mungkin kalau yang orang baru itu gua nggak ngerti dah kayak gitu. Bisa ditonjolin lah sama dia, tampakin gitu. Ya bisa kalau orang baru gitu. Tapi kalau kayak ya gua kan udah sering lewat kayak guru ngaji keluarga gua. Kan dulu di belakang ada kebun, ada saung, jadi tiap malam Jumat apa malam Minggu pada pengajian kan. Udah sekarang guru ngaji keluarga gue tuh udah meninggal kan. Dia kalau dijemput sama anak buahnya naik motor, kan rumahnya ada sebelah kiri, dia nengok ke sebelah kanan, nggak mau ngeliat rumah itu. Ntar dia pulang, dia nengoknya ngambil sebelah kiri, nggak mau nengok sebelah kanan lagi gitu. Karena dia pernah temuin kali ya. Guru ngaji gue tuh orang bisa, maksudnya ini dia bisa ngeliat. Dia tahu gitu loh, dia nggak mau kayak gitu. Ini ke pasar ini nggak mau. Gitu. Ya sekarang kalau dia guru itu kan kita tahu dong berarti kan. Ya orang warga sini pada cerita ya begini berarti bener gitu. Tapi gue
selama gue masuk situ sih cuman merinding aja sampai nemuin wujudnya. Gue sekali doang waktu itu, cuma sekelibatan gitu Gel. Gitu. Cuman ya itu gue bilang kayak bayangan hitam tapi kayak lari gitu loh, kayak gitu doang. Cuman kan karena berhubung gue cepet gitu kan, gue pikir penasaran juga, pengen gue samperin, cuman gelap banget Gel. Wah gila juga gue kayak ya merinding gitu loh. Merinding ya? Makin merinding gitu. Kalau kita deketin yang sebelah tuh makin neken hawanya. Gue mundur. Awal tuh. Awalnya Awal pas gue udah mulai masuk gitu kan. Itu waktu masih ada yang punya sih mau ke dalam-dalam gitu. Kan sering dibikin acara sama anak-anak di situ kan, kayak Agustusan kita pakai rumahnya. Kayak gitu. Pada saat lagi anak-anak pada kerja di Pamu, gue ke dalam-dalam tuh. Kayak gitu. Oh di ruangan tadi ya, iya, di depannya itu ya. Ini banget Gel. Ekstrim banget Gel. Itu ada kolam renang tapi kosong, maksudnya kayak kolam renang nggak jadi. Oh di dalamnya ada kolam renang? Ada kolam renang tapi kayak belum jadi, udah bolong, udah kayak empang gitu loh, kotak gitu. Ya kita turunnya ya nggak ada air ya kan, cuman wah iseng banget tuh, itu angker banget tuh, neken banget itu, hawanya neken banget. Dan pernah orang buat hajatan di sini? Ya. Pernah buat hajatan? Iya. Juga, ya? Nah jadi gitu, gue juga nggak tahu apa bener apa keganggu sama apa diapain gitu kan, sempat lewat lah. Jadi ada hajatan ini yang gue cerita, dia tukang masak lah apa bantu-bantu gitu kan, meninggal tuh. Ya awalnya sakit lah apa gimana, itu dia meninggal aja. Cuman dari warga sini cerita ya disangkutin ke situ kayak gitu, mungkin karena apa, ada niat apa gitu kan, kayak gitu. Kalau nggak salah 2 kali kalau nggak salah. Oh ada juga, pernah juga ada juga kayak gitu, ada tanah. Emang rumah ini sering dipakai buat kegiatan sama warga sini, kayak misalnya nggak nyewa gedung ya di sini aja bisa gitu kan. Kayak gue acara anak-anak sini Agustusan ya gitu, tapi anak-anak daerah gue juga udah banyak nemuin gitu macem-macem kayak gitu ya. Yang salah satunya yang kentalnya itu ya berupa kayak gondoruo lah, berbulu gitu. Tapi ya ada cerita lagi ya, itu tuh monyet kata dia. Ada monyet. Tapi makin gede katanya. Kayak di kakinya kita di bawah gitu. Iya. Tapi kalau dilihat di atas itu matanya nyala, katanya merah. Itu berbulu. Kayak gitu Gel. Kamu udah lama kosong nggak sih tuh? Wah lama banget Gel. Berapa tahun deh ya? Ada 10 tahun lebih mah. 10 tahun lebih ya? Ada. Lama banget itu rumah. Gitu. Sempat ada cerita katanya untuk TKI lah, kita seneng kan, rame kan. Buat dibikin kantor kayak gitu. Kagak ada, itu juga jualnya aja susah banget ya. Dijual? Dijualnya susah banget gitu. Jadi ada orang beli kayak gagal kayak gitu. Ada berapa miliar itu kalau dijual? Wah sekarang tanah di sini aja maaf ya bangsa 3 juta lebih kan. Itu luas juga ya, mungkin di atas MM lah, lebih dari 1 M lah. 1 M lebih ya? lah. Bisa 2-3 miliar. Bisa gede rumahnya, gede banget. Dia gedenya tuh enggak ke belakang, nyamping gitu. Kalau ke belakang itu paling berapa meter ya, dari sini ke sana berapa gitu, kayak gitu doang dia. Dia lebarnya gitu, samping. Kolam renangnya ada di belakang ya? Ada di dekat si makhluk itu ini stay gitu. Kan ada pojokan tuh, ada tingkat, ada kamar mandi apa, pokoknya di situ lah dia. Kan ada menara juga tuh. Nah itu. Tapi kata orang-orang sih kalau dia misalnya sempat juga tuh ada yang nemuin malam keluar warga sini. Kok nggak salah ibu lah apa bapak, saya nggak tahu juga gitu kan. Pernah dengar cerita, jadi yang punya rumah itu masih keadaan hidup waktu dia masih lagi hebat ya. Jadi kayak lebar apa gitu kan di halaman rumahnya gitu, ada orang lewat dia pura-pura gitu. Dan tiap malam apa itu lampu menara nyala, pada malam apalah gitu, gue juga lupa gitu. Selain malam itu mati
gitu. Ya mungkin kalau orang cerita ya, itu kali duitnya ngalir gitu kan, kayak gitu. Nah, dia meninggal itu pada saat dia hajatan. Nah, gue dengar lagi cerita dari mungkin ada omongan gurunya yang dia ini berguru ini nggak boleh hajatan, boleh hajatan tapi nggak usah besar gitu loh. Meriah gitu. Jadi meriah. Di situ dia baru jatuh gitu, satu dikit-dikit ambruk, turun kayak gitu. Sampai dia pindah kemana, nggak lama meninggal lah gitu. Baru nyusul pindah ya karena merosot usahanya gitu, banyak tagihan, dengar mah katanya tenda nggak kebayar apalah katanya gitu kan, gitu dengar dari orang-orang sini. Dan dia pindah nggak lama meninggal, baru nggak lama kemudian istrinya nyusul gitu. Ya mungkin ya, waktu dia perjanjian sama makhluk kita nggak tahu apa bagaimana, apa nyawanya diambil kayak gitu kan. Cuman kalau gue sih pandangannya dia orang usaha lah, kalau gue gitu, orang baik lah gitu. Sama gue ya biasa, Pak Haji ini ya ngobrol biasa. Cuman gue nggak mau orang mau ngomong apa, gue udahlah itu urusan dia gitu. Gitu. Ya cuman ya kalau gue rasain dia bener juga sih gitu, udah banyak yang lihat kayak gitu kan. Kayak gitu, gue sendiri aja masuk keselibatan gitu kan, biar gue nggak ditampakin, tapi ngeri juga kan kalau misalnya denger cerita itu, serem juga. Kayak gitu. Nah itu ada lagi, gue kerja di pabrik. Oh, lu pernah lagi nih cerita lain lagi nih ya, di pabrik gue sempat. Kalau pabrik lo sendiri ada gel ya kan, kayak gitu ya. Gue kerja karena pabrik gue tuh bekas daerah mana tuh pabrik? Daerah Cilengsi. Nah itu di belakang itu bekas kuburan kata orang situnya. Gitu. Emang gue nemuin sih sekelibetan malam, gue dapet shift malam tuh Gil. Dapet shift malam. Nah itu gue mau balik lah, ibaratnya gue mau udah kelar kerjaan gue harus matiin lampu dong, posisi gue karena gue terakhir kan. Gue matiin lampu, gue balik ke depan, tiba-tiba teman gue yang kantornya ada barang yang belum keambil untuk besok pagi untuk dikirim, gue harus ngambil gitu karena udah harus siapin dari sekarang kayak gitu. Jadi nanti pagi itu udah langsung berangkat lu tuh barang. Gue ngambil itu handset waktu pas gue sebelum ke depan, handclip itu kan gue gencet di palet itu ada barang kan, berat kan. Itu pas gue mau ke belakang lagi, gue bawa power clip karena gue udah males nyalain lampu kan, karena lorong kan, rak gitu kan, gelap, udah suasana gelap tuh karena lampu udah gue matiin. Tiap itu harus turun dong, gue jalan mati, nyalain lagi sampai mentok di ujung. PR udah gue bawa power clip aja dah, gue bilang kan terang ada lampunya kan kayak mobil. Gua sampai gerbang gue buka, itu handset itu gue gencet sama barang. Gue liatin lah kemana tuh handset, handclip gitu kan, dia geser gitu ke sono. Aduh, ya itu gue ngomong di situ, gue bilang nggak, lu kalau mau main-main cuman jangan ganggu kerjaan gue lagi kerja gitu kan. Boleh setelah nanti aja gue nggak ada baru lu main. Itu ini gue mau ngambil barang, gue ngomong gitu, itu suasana kosong, nggak namanya gudang pabrik ya gitu. Gue kayak orang gila ngomong sendirian gitu loh. Abis gue ambil barang, gue pindah pocket, gue mau matiin lampu lagi, ya itu pas lampu gelap gitu kayak bahan kain tuh diikat sama talinya kita lempar ke apa kabel gitu kan, kita tarik gitu kan, begitu kan ya. Wah itu mah cepet gerakannya cepet. Itu mau kuntilanak. Gua nggak tahu kuntilanak apa, orang sekelibatan putih berat. Berapa sih kain kalau ditarik, narik ke atas itu lari, seset gitu kan. Ya kayak gitu ya. Tapi nggak bersuara ya? Nggak bersuara. Cuman kan kita pandangan samping kelihatan, gitu. Sempet, apaan sih gitu kan gua. Gitu gua penasaran sampai keluar gitu kan. Iseng juga gue ngeri dong, nggak ngapain gitu. Lanjut gitu kan. Yang ada gue gue tinggal kali seadanya.
Gua lari sekenceng-kencengnya. Paling udah pasti takutnya dia nyerang kita apa masuk ke iya kan. Tapi kalau masuk gua jadi terbang kali ya. Tapi teman-teman ada yang ngelihat kayak gitu selain Banyak, ternyata temen itu udah banyak yang temuin. Ya itu teman gua yang udah lama sebelum gua dia di gudang itu. Dia baru mau nengok itu udah suasana gelap. Dia maksudnya baru mau balik ke arah depan. Dia kaku Gel, dia ngeliat tuh nenek-nenek, dia bilang jalan bongkok tuh nenek-nenek, kata dia jalan pelan gitu. Itu dia nggak, gue bilang lu kenapa nggak, apa lu tonjok ya, gue bilang gitu kan, apa gimana? Gak bisa lah, gue kaku badan gue, kata dia. Oh nggak bisa, dia bilang itu jelas banget lah gue mau teriak itu susah, dia bilang. Kaki gue kayak di semen, badan gue kayak kaku. Jadi gue ngatin dia juga sampai dia tuh nabrak tembok hilang. Astagfirullahaladzim. Terus lu gimana? Ya, pas udah hilang itu baru gue bisa lari 1000 langkah, dia bilang kayak gitu. Itu gue lari sampai pokoknya sekenceng-kenceng gue aja. Tapi kayak perasaan gue kayak pelan banget lari, perlu gue udah gubrak gitu. Nah itu yang lu bilang lu kenapa ngos-ngosan gitu, ya itu gue ngeliat itu. Itu teman gue di situ, dia cerita tuh sama gue. Gitu. Nah kalau sapam gue tuh pada saat gue malam tuh jam, ya kan gue ada masuk jam 4, apa sih middle ya? Middle ya, itu middle. Nah itu gue sebagian udah pada balik kan, sapam tugasnya nyalain lampu lah. Iya. Gitu kan, tugas dia ada lampu yang belum dinyalain sama dia lupa gitu loh. Karena sapam kalau udah malam sendirian kan, depan gitu kan. Gue mau balik, teman-teman gue udah pada balik duluan. Gitu, udah balik tinggal gua doang nih sama orang kantor 2 orang. Gue pikir gue udah balik udah malam nih. Gua jalan mau ke motor. Sapam dari depan itu keluar di tengah-tengah pertigaan pabrik itu, udah manggil gue. Gue pikir mau ngapain dia manggil-manggil, kayak orang manggilnya tuh kayak ada maling tuh. Bagi gimana sih? Sini gue kan ngapain sih gitu kan? Sampai sini gitu, gue ada apa, penasaran kan, gue samperin, ada apa sih, gue pikir ada maling, ada apa gitu kan. Sini temen gue, ngapain nyalain lampu, anjir, gue kata ngapain, udah lu aja, udah lu temenin gue dulu. Dia tahu Gel, bahwa di tempat bekas apa sih namanya, mes itu, mes itu kan udah kosong kan, itu ada kantin juga gitu kan, kantinnya udah kosong juga. Gitu. Dia mau nyalain lampu di situ, dia tahu di situ angker gitu, dia tahu gitu, ada lu nih nemenin gue gitu. Dia udah telat nyalain lampu itu, dia baru malam itu dia nyalain, dia lupa. Lihat gue panggil nemenin, pas dia bilang ayo nemenin gue sampai ke dalam, gue males kan, gue diem aja tuh, dia jalan sendiri, dia berhenti lagi manggil lagi, iya gue maju lagi tuh, dia ke dalam, dia teriak keluar langsung, ayo lari, gue apa sih, lu gila kata dia gitu. Kabur tuh, gue penasaran, gue ngikut lari juga, gue ada apaan, gue ada ular, gue kagak, gue penasaran, gue penasaran, udah ngapain lu, malah lu yang ini, kata dia. Gue nyalain lah handphone center, ya kan, itu lampu belum dijalain sama dia, belum sempat gitu. Mau ngomong kan, gue ke dalam penasaran gitu kan, gue ke dalam gitu. Gue bilang udah gue kelingin nggak ada apa-apa, baru gue nyalain lampu, gue tanya ada apa, dia ngelihat ya semacam kayak gondoruo lagi, dia bilang di pojokan gitu. Itu dia bilang ya berbulu juga, cuman taring, dia bilang matanya merah, itu ada tanduk kayak gitu. Kayak gitu Gel, anjing gue merinding nih Gel. Gue merinding asli. Gue juga merinding. Udah lagi tua. Iya. Waduh gila tuh. Kalau dia sih seringnya ya itu yang kayak gue lagi bawa portrait, sekelibetan kayak ada kayak anak kecil lari, tapi set gitu loh, ngumpet di barang gitu. Misalkan karena gue di rak gitu kan, lagi jalan, set gitu loh, jalan. Lari doang. Iya, gitu, tapi gimana sih kayak nggak jelas gitu Gel. Kan kalau anak lari kan kelihatan kan, ini kayak seret gitu loh, cepet tapi seret gitu. Tapi lu tahu ada yang lari? Ada, cuman gue begini, udahlah, ya kan, yang penting gue jangan dulu ganggu, gue mikir gitu aja. Cuman kan iseng juga, jangan sampai dia nampakin lah, kayak gitu. Yang ada gue juga bagaimana pada saat masa porki gue gas kebut, gue yang ada gabru-gabrukan kan, itu.
gitu aja. Gue seringnya kayak gitu. Terus kalau sapam juga sering anak-anak itu emang di pabrik gitu jadi kayak ada anak-anak kecil ya kayak tuyul gitu, anak-anak kecil lari sono lari sini. Dia juga sering lihat, dia bilang gitu. Kalau karyawan lain tuh pernah ketemu apa tuh, apa sosok cewek, apa sosok Enggak, itu pocong? yang di gudang gua itu kalau nggak salah kayak anak kecil, nenek-nenek gitu, sama kuntilanak yang kain itu. Nah kalau yang di gudang sono itu ya antara kuntilanak juga, ada lagi yang di sono lebih angker lagi gitu. Cuman gue belum sempet ke sono Gel, karena gue udah denger ceritanya aja udah danger gitu. Itu mah bener-bener ditampakin bener gitu. Itu mau orang lama kayak mau orang baru, misalnya orang lama nih dia dipikir dia tahu deh, cuman masa sih gitu. Itu kalau lagi apes ya nongol dia Astagfirullah. gitu, nongol itu baju merah Baju merah. baju merah Oh. gitu, baju merah. Cuman ya dia bilang sih merah bajunya. Oh ya itu kayak pakai wig, mukanya nggak kelihatan, jadi muka nggak kelihatan, cuman baju merah aja di pojokan diri gitu. Kadang-kadang suka barang kan numpuk tuh Gel, sebadan kita kadang-kadang kan di antara palet itu dia suka di tengah-tengah itu dia suka seret kayak gitu. Cuman di longok lagi udah cuman di tengah-tengah itu aja. Misalnya barang banyak nih, berapa palet nih, pas saat dia temen gue lewat di lorong palet itu set lewat, temen gue penasaran nih, ini udah nggak ada gitu. Emang tuh bekas kuburan. Apa Berkata dekat orang kuburan itu? jadi awalnya dulu kuburan dibangun pabrik lah. Itu kuburan jadi disapu bersih, dipindahin kemana, Diambil tulang-tulangnya nggak Ya, kira-kira? pastilah ya, nggak mungkin langsung diuruk, karena kan itu kalau nggak salah warga situ kan pasti masih ada keluarganya gitu. Jadi emang pasti dipindahin sama warganya. Itu kan pasti ada biaya dari pabrik lah itu kan. Tapi gini, yang kalau misalnya yang kita tahu ini, kalau ada kuburannya itu kadang-kadang suka jarinya lah, tulang-tulang jari, apa tulang ketinggalan gitu ya. ketinggalan. Itu gua nggak tahu udah Gel. Jadi ceritanya sih yang penting itu dulu bekas kuburan gitu. Kalau Pabrik. pabrik kayak gitu ya wajar lah kalau bekas kuburan lah. Iya. Ya, kayak gitu ya. Ya gimana sih, namanya kuburan kan pasti ada aja kan. Kayak gitu. Ya, kita aja lewat kuburan aja kalau ini iseng juga kalau malam. Lu pernah lihat kuburan? Pernah dulu di Cibubur. Di Cibubur gua pernah dulu. Di rumah gua kan di pasar tuh, masuk depan pasar. Pasar Cibubur. Pasar Cibubur. Jadi di belakang gua tuh kuburan tuh Kober, di belakang Kober. Nah, di belakang Kober itu ada kampung Bulak Ringin SMA 99. Jadi gua kalau mau nongkrong ke anak-anak SMA 9 Bulak Ringin, itu gua ngeliatin kuburan. Tengah-tengah kuburan. Nah, kalau waktu kita nongkrong kan kita jalan berempat gitu kan. Ngobrol apa sih, masih nggak terlalu iseng lah. Kalau kita rame-rame kan. Udah sampai sono, ya teman gue nggak mau balik, dia kan mau nginep lah. Gue males ya kan. Gue besok ada sekolah kan, gue pulang sendirian Gel. Sendirian? Ya nggak mau Gel. Gue liat mana lagi kalau lu muter, males banget gue jauh. Ya salah satunya paling cepet ya lewat kuburan itu. Iya gitu. Iya. Ya. Lu ketemu apa di situ lu? Itu waktu gue mau balik aja gue ajakin temanku, baik-baik ya. Wah kalian gue nginep di sini lah gitu kan. Besok gue ngapain, dia nggak sekolah lah gitu kan. Iya. Nah, gue besok gue sekolah udah gitu kan, kita jauh sekolah kan. Iya. Anjir, gue cuma males mau nginep, tapi gue males takut bangun siang kan. Gitu. Gue jalan iseng gitu kan sendiri. Waduh. Kayak gitu. Gue bilang temen gue abis itu, udah lu jalan aja, udah sering kata dia gitu kan. Anjir dah, udah mau nggak mau gue jalan deh, berani-beraniin lah. Itu gue sepanjang jalan Gel, mau awal masuk kuburan tuh dari jalan aspal, udah mau pintu kuburan tuh, kuburan pertama tuh masih terang gitu kan, udah masih tapi aman lah gitu kan. Jam berapa tuh? Atau jam 1 Gel. Jam 1 malam. Jam 1 malam tuh. Gue jalan itu masih kelihatan kuburan, tapi udah mulai gelap kan, ada pun-pun gitu kan, udah mulai gelap tuh. Yang gue bayangin, gue takut di punan ada nangkring apa gitu loh. Cuman pas udah mau tengah itu Gel, itu kayaknya gue berat banget Gel, leher gue nih kaku gitu loh. Dan itu perasaan gue kayak di belakang kayak ada yang ngikutin nih perasaan gue nih. Lu bulu kudu di belakang udah berat banget Gel. Gila.
Gue jalan pelan-pelan tapi ada yang ngikutin, gue mau lari susah Gel. Kayak gini, anjing gue pengen lari gitu, kayaknya berat banget kaki gitu kan. Gimana caranya supaya gue ibaratnya nggak takut gitu kan, rasa takut gue itu takut banget gue bener. Gimana aja gue kagetin aja apa ya, gue kagetin ke belakang ya. Kalau gue kagetin apa dia yang kaget, apa gue yang lari gitu kan. Kalau kelihatan sosok kan, wah gue kabur dah gitu kan. Tapi feeling lu tuh ada sosok yang akan ngikutin lu tuh situ tuh. Sekarang perasaan gue kayak di belakang tuh kayak ada yang ngintilin gitu loh. Aduh. Ya kan kita nggak tahu apa pocong. Bayangan gue udah begitu aja Gil. Pocong, pocong udah gitu aja gue, ngebayangan gue. Cuman gue mau lari kayak berat banget gitu loh. Gue paksain tapi gue kagetin aja dah. Gue jalan sambil gue gitu, kagak ada, gue aman dah. Ya kan baru gue jalan tuh, ya kan udah mulai enteng. Tapi gue pengen ngibrit aja Gil. Pengen ngibrit aja itu, gue lari aja itu sepanjang jalan, gue langkah-langkah itu. Kuburan tuh udah ketemu lampu orang kamu, baru tuh gue lega tuh gitu. Cuman udah bener-bener iseng banget ya. Waduh, lu bisa bayangin jalan di kuburan jam 1 malam di tengah-tengah kuburan, wadidaw. Gila itu yang. Tapi punya pengalaman lain lagi yang apalagi jalan-jalan, apalagi apa gitu. Nah itu waktu gua touring sama anak-anak sini ya waktu itu. Touring? Ya, touring motor tuh. Jadi ada acara lah, kita nginep di villa itu, gede villanya pinggir jalan gitu. Daerah Gunung Salak lah. Itu masuk ke Lewiliang. Lewiliang itu dari jalan Lewiliang itu gua masuk arah Gunung Salak lah jalurnya. Itu jalan kalau udah sampai villanya itu kan sebelah kanan tuh gue villa, depannya sawah. Itu jalan lurus aja nanjak gitu. Ada rumah-rumah jarang-jarang lah gitu kan. Baru kanan kiri sawah, ada rumah. Villa gue sebelah ada rumah, agak kemari udah mulai padet nih ke bawah. Cuman kayaknya tuh villa gue yang terakhir tapi nggak terakhir banget gitu. Gitu. Ada berapa lagi rumah ke depan. Tapi sepanjang jalan itu nggak ada gangguan apa gimana? Kalau dari jalan raya Lewiliang itu sama menuju villa gue sih itu kan agak padat ya jalannya. Jadi villa gue tuh agak udah mulai ujung, kayak gitu, udah mulai sepi lah. Gitu. Udah baru villa gue depannya sawah, belakang sawah. Baru tuh jalan lurus aja tuh gue sepanjang jalan ke pinggir jalan itu kayak pohon gitu kan. Tapi kalau terang itu bulan itu kelihatan Gunung Salak ya. Memang daerah dingin, orang udah kayak mau menuju Gunung Salak, baru gue lupa jalannya tuh apa daerahnya tuh. Bukan buat camping, enggak jalurnya. Kalau camping kan Lewiliang tuh masuk apa Cianten apa gimana gitu, kayak jalur Cianten lah. Itu sepanjang jalan lurus aspal, tapi udah di ujung kan gelap. Udah gelap banget gitu. Kayak anak teman-teman gue lagi pada di dalam villa nyanyi lah, gitar. Itu gue nongkrong lah berdua sama teman gue di depan, ngobrol, kita ngerokok apa ngopi apa ini gitu kan, ngobrol aja karena pengen suasana enak nih, nikmatin udara dingin gitu kan, ngobrol depan karena pinggir jalan lah. Jadi dari jalan itu pagar ada kayak kayak ada apa sih buat duduk lah tuh, ada di situ, ngobrol lah di situ, lah lampu terang juga kan. Cuman gue nengok ke arah yang ke ujung jalan itu atas, gelap, jalan lurus itu ujung, udah sono udah gelap lah. Itu gua ada dua orang sih kalau lihat, cuman titik kecil lah. Kalau kita dari sini mungkin segini lah, kecil lah di ujung gitu kan, kecil lah gitu kan, putih gitu, dua orang. Udah gua bilang, wah kayak ada orang nih jalan kemari. Gua bilang, oh gitu Le, kayak gitu kan. Udah ngobrol aja gue, gitu lama gue ngobrol. Kalau udah lama gitu kan tuh orang dari yang gue lihat itu kan kemarin makin kelihatan dong, makin gede gitu kan, makin kelihatan jelas. Dari sini jaraknya ke depan situ deket pos misalnya, kelihatan lah foto orang gitu kan. Biasa apa pakai sarung, orang-orang situ kan biasa gitu kan. Tapi itu putih semua. Itu dari jauh itu udah putih gitu loh, gitu. Kecil lah, segini lah itu wah tuh orang mau kemari kali, orang kampung kali mau apa gitu kan. Ngobrol aja tuh, gue ngobrol, tapi ke perasaan gue nengok lagi kok nggak berubah posisinya. Kayak jadi dari orang gue lihat itu apa dia diem apa dia ngobrol di tengah jalan gitu kan.
Tapi aneh aja gitu, kok nggak berubah, kagak sampai nih orang mau ngapain ya. Gua nanya sama teman gua, dia juga ngeliat, iya lah kagak kalau dia jalan kan kelihatan kan gitu kan. Jalan-jalan. Iya, kalau dia jalan-jalan deh. Sono yuk, kalian aja bete juga kita ya jalan. Oh, lu samperin. Gua samperin itu. Gitu mau samperin nih, apaan sih itu putih-putih ya, penasaran kan ya, apa orang, apa gitu kan. Pas gua jalan samperin ya udah lumayan agak jauh lah gitu. Tapi tuh titiknya gak berubah. Kalau kita samperin tuh makin kelihatan dong, makin kelihatan lah gitu kan. Ini maksud gua lah, villa gua kayak udah jauh banget nih, kita duduk tuh lampu udah kelihatan jauh. Itu orang nggak gede-gede itu. Jadi makin kayak mundur dia, kita samperin kayak jarak pandang itu nggak berubah terus gitu. Itulah kan gue curiga betul-betul, gue kayak udah mulai nggak enak nih suasana ya kan. Gue udah muter bah, iyalah kayak kagak sampai nyampe lah gitu orang gitu kan. Jadi kayak jangan bay, wah iya tuh kabur tuh gue langsung tuh kayak jalan cepet coy. Takutnya dia makin deket gitu kan. Anjrit gue udah jalan cepet tuh gue, itu langsung masuk villa tuh gue. Gitu. Nah itu gue baliknya juga kan, gue sama bukan gue tuh sempet gue ketinggalan lah hitungannya. Oh sendirian lah gue jalan, gue sendiri. Biasa kan kalau pun pisang kan kalau dari jauh pun pisang di pinggir ya kan suka gitu kan, suka terbang-terbang kan, bawahnya suka kayak putih gitu kan dia. Pun pisang kalau begini nggak gelap kan gitu, bawahnya kan suka putih tuh, suka kena sinar kan kayak sosok pocong ya kan, apa putih-putih apa kuntilanak lah, putih terang gitu kan. Suka kalau gue balik ke Sasorot tuh daun pisang gitu, nyaru lah seperti gitu. Wah, naik motor gue dan gue sendiri tuh Gel. Set gue jalan malam antar jam 12-an lah, itu jam 2 lah gitu kan, setengah 2 gitu. Nggak tahu juga mungkin gue ngeliat apa enggak lah gitu kan, hitungannya lah gitu. Itu bener-bener diri di pinggir jalan itu Gel. Itu gue pikir mah pisang, maksudnya kayak daun pisang pikiran gue, karena sepanjang jalan tuh sempat wah putih apa nih, curiga kan, udah pisang. Lama lagi kita begitu lagi, mas daun pisang mungkin gue gitu kan. Bukan daun pisang itu mah Gel, bener-bener pocong ya. Astagfirullahaladzim. Itu dari gue ngelirik itu gue langsung kayak mau ngegas itu, karena tikungan gue nggak bisa kabut, jadi waduh ada jalur gue sekenceng-kencengnya itu, cuman ngeri juga gitu, karena jalan kan naik turun gitu kan. Gitu sampai gue mau gini lah, pengen apa ya gimana, rasa takut kita bahaya, ngebut juga ya kan, ngeri. Tapi deg-degan banget ya itu gue. Ada lah tuh sempet udah jauh lah, baru gue minggir tuh ada rumah kayak gubuk gitu, kayak warung tutup gitu, lampu pijar, nggak kayak lampu neon sekarang, lampu pijar, bohlam gitu. Gue minggir tuh kan ada balik tuh, gue belum situ kos-kosan, ternyata bokin gue juga ngeliat, coba dia nggak bisa ngomong ke dia juga terus takut. Gue bilang ya supaya kita nggak takut ya, tahu sendiri cewek kalau udah takut kan lebih tambah bingung lagi kan ya. Gue caranya gue tenangin, gue ya udah dah santai dulu gitu. Gue minggir, nggak lama dia udah panik, dia udah pengen buru sampai gitu. Udah lah jalan lagi dah gitu, mau balik juga kita percuma, ke sono makin jauh ya kan. Gitu loh, mau lah ya udah tenangin aja pokoknya. Kalau dia di tengah kita tabrak aja dulu gitu. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah cuma di situ doang ketemu lah, baru rumah-rumah kampung lah gitu kan. Nah di situ agak amanan dikit, baru udah mulai ada motor, ada mobil gitu, udah mulai aman situ gua. Ngeri juga ya pengalamannya Iyang ya. Waduh, emang sih kalau aneh lihat dia kan anak motor juga, jadi sering touring juga. Nah, rasain dia lo ketemu sama yang namanya pocong dia lo. Oke Yang, Siap. Thank you nih. Siap ya. Udah hadir di Suara Misteri Channel. Makanya gue mengimbau kalau yang mempunyai cerita, pengalaman pribadi, masalah misteri atau horor, hubunginlah gue di bawah nih nomor telepon, dan gue akan datengin tempat lo dan kita akan bercerita tentang pengalaman lo. Iya. Itu pocong terang loh Gil. Pocongnya terang, tapi kalau sinar lampu kan kayak misal segini nih kan kelihatan ya. Itu jadi kayak apa ya? Kayak batang pisang, kedebong pisang. Kalau misalnya nyala
berarti kan kelihatan dong pikirannya. Ini cuma dia doang yang Oh. putih bersih gitu loh, putih terang gitu. Wow, nggak nyala sih, maksudnya kelihatan putih, Jelas, jelas gitu gitu, ya. jelas, begitu. Nggak terang kayaknya, nggak jelas kelihatan gitu. Ya udah. Pantengin terus di Suara Misteri Channel dan gua akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita yang lebih menakutkan, lebih menegangkan, dan lebih wadidaw. Padahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.